Halo, selamat pagi para mahasiswa Computer Science Statistik kelas RA06. Recording. Oke. Sudah record ya. Oke, hari ini latihan yang kemarin bisa nggak? Yang kemarin saya berikan dua soal. Bisa tidak kan? Halo, bisa. Nah, ini dapatnya berapa nih? Ini 6x 6 seper 6 ya ini. Seper 6 arcus sin 6x per 7 ya. Tambah C, betul nggak? Halo. Nah, ini seper A, A-nya 8, seper 8 kali seper. Oh, seper 8 ini yang belakang. Seper, ini 7, seper 7. Tapi karena ini ada seper A-nya, ini seper A-nya seper 8. Ya, nah. Dari arkus tangen di sini 7x per 8. Betul ya? 7x per 8 sama C. Cocok nggak hasilnya? Ini tinggal dikaliin seper 56. Ya, ya itu hasilnya. Oke, kita sebentar lagi kita lanjutkan eh, yang lain. Jadi di luar ini ya. Terus kemudian ada pertanyaan enggak dari soal-soal latihan minggu yang lalu? Yang lalu kan kita sudah bahas soal latihan ya, persiapan UTS. Jadi hasil yang ini adalah seper 56 arcus tangen 7x per 8 tambah C. Oke. Yang kelihatan belakang kelihatan enggak warna hijau? Maksudnya jelas enggak? Kelihatan sih kelihatan, cuma kadang-kadang buram. Oke, kalau enggak ada kita latihan yang lain ya modalnya. Itu hasilnya untuk cocokkan ya. Ini kan tugas Anda kerjaan di rumah ya. Sudah ini semua? Halo? Sudah. Nah, sekarang kita coba integral dari sin pangkat 2x kali cos x dx. Gimana nih? Halo? Kalau belum bisa, Anda tahu kalau sin kuara x ini kan sama dengan apa? Sin x kurung pangkat 2 kan? Ya. Berarti itu menjadi integral sin x kurung pangkat 2. Nah, cos x dx turunan dari apa? Ini yang dv itu. Ya. Ini yang sebagai dv-nya sebetulnya. Yang dv itu ini. Ya, sebagai dv ini. Berarti kalau ada dari sini dv eh, atau dengan kata lain apa? Sin x-nya ini yang dimisalkan dengan ya ini tetap cos x dx
Jadi misal ini pakai misal ya, cara SMA ya. Ya, misalkan U sama dengan sin X. Maka ya U sama dengan sin X, turunan U terhadap X apa? Turunan sin X apa? Cos X. Kali silang, maka DU adalah cos X dx. Ada nggak cos X dx? Ada kan? Ya nak? Berarti cos X dx itu adalah DU. Ya nak? Cos X dx adalah DU. Jadi ini kalau kita misalkan sin X itu adalah U, jadi U pangkat 2. Cos X dx, cos X dx adalah DU. Maka integral U pangkat N DU apa? Seper N plus 1 U pangkat N plus 1 tambah C. Hasilnya ya nak? Seper N. N-nya 2 kan? Seper N plus 1 U pangkat N plus 1. N-nya 2. Seper 2 plus 1 seper 3 U pangkat 3 tambah C. Kita kembalikan U itu apa? U itu adalah sin X kurung pangkat 3 tambah C. Nah, pangkat 3-nya boleh masuk ke dalam. Ya. Boleh masuk ke dalam. Jadi sepertiga dari apa? Sepertiga dari sin pangkat 3 X ditambah C. Ya. Ini pakai cara SMA. Kemudian kalau langsung, boleh lebih pendek jalannya. Ya, sebentar lagi soal yang sama, tapi kita pakai langsung. Tanpa misal. Ya. Oke. Kalau Anda bisa, Anda biar pakai cara SMA ini lebih clear ya. Sebetulnya. Oke. Ini question so far? Ada pertanyaan? Sudah ini? Belum? Belum. Jadi ini bukan integral parsial ya. Bukan integral parsial hati-hati. Ini hanya sin X-nya yang misalkan U, DU per DX adalah turunan sin adalah cos, kali silang DU adalah cos X DX. Jadi cos X DX diganti DU. Sin X ganti U. Jadi ke sin cos X, U pangkat 2. Ya. Oke. Finish? Sudah? Oke. Jadi ini yang kita misalkan dengan cara yang ada pelajari di SMA dengan misalkan U ya. Sin X-nya misalkan U, turunan U terhadap X adalah DU per DX, turunan sin adalah cos, kali silang ya. Sehingga DU adalah cos X dx. Jadi cos X dx-nya bisa diganti dengan DU. Ya. Oke, sin X-nya DU, ya. Karena dapat diselesaikan. Nah, kemudian kita bisa lebih pendek jalannya tanpa misal. Itu yang cara di perguruan tinggi sebetulnya ya, lebih cepat ya, singkat. Oke. Nah, berikutnya masih soal yang sama, tapi kita kerjakan tanpa misal. Ya, kalau ini kan dengan cara misal namanya. Ya, kita cara misal kita bisa pakai itu kan. Ada pertanyaan tentang ini?
Hari ini juga kita pelajari tentang ada integral yang kerap kali kita jumpai, yang sering kali kita jumpai, itu integral sin kuadrat x dx, integral cos kuadrat x. Dan kemudian juga kita pelajari yang rumus-rumus reduksi. Apa tuh? Pernah dengar nggak rumus-rumus reduksi? Belum ya? Yaitu integral sin pangkat n x dx. Rumus umumnya apa? Integral ada 6 kan? Trigonometri itu ada 6. Sin, cos, tangen, kosekan, sekan, kotangen. Jadi ada pangkat n-nya semua ya. Ya. Itu ada pembuktiannya ada di web saya di Geocities, Anda bisa ambil deh dalam bentuk PDF. Eh, dalam PDF ya. Oke, jadi ini soalnya sama, integral sin pangkat 2x kali cos x dx. Nah, tadi kan kita sin kuadrat x-nya adalah sin x kurung pangkat 2. Nah, berarti U-nya itu adalah sin x kan? Berarti kita cari DU-nya berapa? Turunan sin apa? Halo. Turunan sin adalah cos x kali dx. Selalu ya, DU itu adalah sekian dx. Selalu ya. Sekian dx. Nah, ternyata cos x dx-nya ada kan? Sama enggak? Sama. Jadi diganti, boleh kita ganti dengan d sin x ya. Cos x dx itu bisa. Nah, ini sesuai bentuknya ini adalah U pangkat 2 DU. Benar enggak? U pangkat DU rumusnya apa? Seper N plus 1 U. U-nya adalah sin X pangkat N plus 1 tambah C. Sehingga hasilnya adalah seper 2 tambah 1 sepertiga. Sin pangkat 3 boleh masuk ke dalam pangkatnya tambah C. Singkat kan? Tanpa misal. Jelas? Dan ujiannya bebas ya. Anda mau pakai cara misal, Anda mau pakai langsung, direct gitu, silakan. Ya, nantinya ini untuk UAS ya, ujian akhir semester nanti. Oke. Ada pertanyaan tentang ini? Ini lebih singkat tanpa misal. Tapi kalau Anda ragu-ragu, boleh pakai misal. Ya. Di kalkulus itu banyak cara. Ya. Oke. Yang penting turunan U-nya itu terkandung pada soalnya. Di situ yang sekian dx-nya. Sekian dx itu cos x dx. Ada enggak? Kalau enggak ada, enggak bisa. Kuncinya di situ. Ya. Sebagai kunci. Oke. Sudah. Oke, finish? Belum. Sudah. Nah, berikutnya adalah integral E pangkat sin, sorry. Iya, ya. E pangkat sin X kali cos X dx. Oke, misal, bisa. Apa yang dimisahkan? E pangkat U. U-nya apa sih? Sin X, ya. U-nya X. Jadi boleh Anda misalkan, ya. Misalkan U adalah sin X. Kemudian cari turunan U terhadap X. I du pada X. Turunan sin apa? Cos X. Kali silang, maka du adalah cos X dx. Tanya, ada enggak cos X dx? Ada enggak cos X? Ada kan? Berarti bisa. Jadi ini adalah bentuknya E pangkat U kali DU. Ya enggak? Cos X dx-nya adalah DU. Sehingga ini hasilnya apa? Ini bentuk rumus ini kan? Integral E pangkat U DU adalah E pangkat U tambah C. Nah, E pangkat U-nya sendiri adalah sin X tambah C. Jelas sampai sini?
Ini yang cara misal. Paham nggak nih? Halo? Oke. Ini yang pakai misal. Kalau langsung lebih pendek jalannya. Ya. Atau integral E pangkat sin X kali cos X dx bisa kita kerjakan secara langsung. Ini tetap E pangkat U langsung sih DU sengaja. Nah, DU. Enak. E pangkat U DU. Nah, DU-nya ini berapa? Saya periksa dulu DU-nya berapa? Berapa DU-nya? Turunan sin adalah cos X kali dx. Ada nggak cos dx? Ada kan? Nah, itu. Langsung udah enak. Integral E pangkat sin D sin. Berarti E pangkat U DU rumusnya apa? E pangkat U nak. Integral E pangkat U DU. Ini rumus ini. Integral E pangkat U DU adalah E pangkat U kan? Berarti ini asalnya E pangkat U tambah C. Selesai. Singkat. Ya. Ini yang tanpa misal. Ya. Tanpa misal seperti itu. Ada pertanyaan? Halo. Nah, ada integral yang sering kita jumpai, yaitu ada 4, yaitu integral cos kuadrat X, integral sin kuadrat X, integral kosekan X, integral secant X, dx ya, oke dx. Integral kosekan X dx dan integral secant X, pernah dapat rumusnya? Belum ya? Ya, nah, kita turunkan nanti ya dari mana rumus itu, ya. Oke, finish. Sudah, baik. Jadi ini kita lanjutkan dengan integral, ya, integral yang sering, ya, yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah integral cos kuadrat X dx. Kemudian yang kedua adalah integral sin kuadrat X dx. Bahkan nanti kita belajar yang pangkat N, ya. Integral cos pangkat N S dx dan sin pangkat dx termasuk 66-nya, ya. Itu disebut rumus-rumus reduksi, ya. Nah, ini yang nanti menggunakan apa? Menggunakan sudut kembar, ya. Sudut kembar dari sudut kembar kosinus 2x, bisa enggak? Sehingga ada 3 rumus kan? Cos 2x adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat, sudut setengah kali x dan x. Kemudian yang kedua adalah dalam cos, yaitu cos 2x adalah 2 cos kuadrat min 1. Enak, sudutnya setengah kali x juga. Yang ketiga adalah cos 2x adalah 1 kurang 2 sin kuadrat x. Nah, ini memakai rumus yang nomor 2. Nomor 2 adalah cos 2x adalah
dalam cos 2 cos kuadrat X min 1. Ini untuk mencari cosnya. Yang ketiga adalah cos 2X adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah kali 2X adalah X. Ini yang kita cari untuk sin kuadrat X. Ya. Yang nomor satunya itu yang cos 2X itu. Iya, cos kuadrat X dx, betul. Cos kuadrat X. Nah ini dicari cosnya itu dari sini, suruh kembar. Kan kita udah belajar cos 2X adalah 2 cos kuadrat X min 1, ini dari SMA dapat kan? Ya sudah bahas juga. Lalu yang nomor 2 yang ini, rumus nomor 3. Ya. Nomor satunya yang campuran kan, cos 2X adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Ya. Apanya? Yang 2 ini untuk mendukung cosnya. Ini kan ada cosnya. Yang nomor 3, jadi ini nih. Jelas ya? Yang sin kuadrat diambil dari rumus nomor 3. Ya nak? Nomor 1 kan campuran. Cos 2X adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Ya kan? Maka saya tidak tulis satu Romawi kan? Karena cos 2X adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Campuran. Kalau ini ya pakai khusus nih. Nanti yang nomor 3, nah ini yang mungkin Anda belum pernah dapat. Kosekan X dx adalah apa? Ada yang tahu? Ln harga mutlak ko kurang ko. Kosekan X dikurang ko tangen X. Harga mutlak tambah C. Yang keempat, integral dari sekan X dx adalah ln harga mutlak sekan X ditambah tangen X tambah C. Sampai sini jelas? Ya. Hah? Soal yang kita kan harus turunin 6X ya Pak. Ah. Ya. Terus kalau saya tanya saran saya itu ternyata nggak pakai yang 6X itu Pak. Terus saya coba pakai Oh yang ini sorry. Iya ini enggak ada. Udah 1/6 itu bukan turunan 1/A-nya, bukan 1/A. Ini ada 1/A-nya. Kalau misalnya saya turunin lagi, jadi maksudnya beda kayak pertama Pak. Oke, kita coba lihat ya. Yang tadi ya. Ya, seri 2, yang mana ini? Seri 3. Ini. Seri 2 dong. Ini kan? Ini 1/6 ini bukan rumus 1/A ya. Itu akibat dari DU-nya. Ini kan 36X kuadrat itu kan 6X kurang pangkat 2. U-nya 6X. Turunan dari 6X apa? 6DX. Makanya 1/6. Lantas Anda datang dari mana yang karena kalau dua yang saya turunin lagi hasilnya itu nggak sama kayak soalnya lagi Pak. Oke, kita coba. Kalau ini soalnya tadi 49 kurang 36 ya. Diambil halamannya, insert new. Oke. Ini ya. Salah. Kok double ya? Selesai ini. Baik, kita coba selesaikan yang nomor satunya tadi. Integral dari apa, dx per akar 49 kurang 36x kuadrat. Ini kan sebetulnya sama dengan dx per akar dari berapa kuadrat? 7 kuadrat, tenang, kurang 6x kurung kuadrat. Nah, berarti 6x-nya sebagai U-nya. Misalkan U sama dengan 6x. Turunan U, tak ada X apa? 6 kali 1 kan? Berarti 6 kali silang. Maka DU adalah 6 dx.
Atau dx adalah du dibagi 6. Ya, atau 1/6 du. Nah, kalau kita masukkan, ini menjadi dx itu adalah 1/6 du per akar 7 kuadrat dikurang u kuadrat. Ya enggak? Oke. Nah, 1/6-nya boleh keluar enggak? 1/6-nya boleh keluar ya. 1/6 keluar. Itu ada 1/6 tadi tuh. Integral du per akar, ini a-nya nih. 7 ini a-nya. A kuadrat dikurang u kuadrat. Nah, menurut rumus apa? Menurut rumus du akar a kuadrat u kuadrat, rumusnya adalah arkusin, ya nah, arkusin u per a kan? U per a tambah c. A-nya berapa? 7 kan? Diganti ini 1/6 arkus sin dari u-nya adalah 6x per 7. Sama nama hasilnya tadi kita tulis. Sama kan? Terus kalau Anda turunkan, mengapa tidak sama? Coba kita turunkan. Oke. Anda lihat kalau ya, kalau y adalah 1/6 arkus sin 6x per 7 tambah c, maka y aksen apa? Y aksen adalah 1/6 kali arkus sin, rumusnya apa? 1 akar gitu kan? Apa? Halo? Aqua. Ini u per tunggu. Kalau dianggap ini u-nya kan 1 kurang u kuadrat itu enggak? 1 kurang 6x per 7 kuadrat gitu enggak? Kali 6 u aksen kan gitu. Kali u aksen enggak? Karena ini 1 akar 1 kurang u kuadrat kali u aksen. Jadi hasilnya 1/6 kali 1 akar dari 1 dikurang berapa tuh? 36x kuadrat per 49 kali ini 6 per 7 nah. Halo. Coret nih 6 ya kan. 6-nya bisa dicoret ya. 6 kali 6 kan 1. Nah, 7 yang penyebut ini dikali ke dalam akar. Paham enggak? Hah? Dikali ke dalam akar jadi apa? Kalau dikali ke dalam akar jadinya 1 akar 7, maksudnya 7 koran enggak? Dikurang 36x kuadrat per 49 kali 7 koran 49 enggak? Ini coret nih. Ini tinggallah 1 akar apa? 49 dikurang 36x kuadrat. Cocok nggak? Ya. Ya, nggak apa-apa. Biar tahu ya, ya. Kayaknya penasaran deh. Ya, ya. Ini untuk tahu aja. Mungkin bingungnya karena sudah bentuk 6x per 7 tadi. Mungkin bingung tuh. Ya. Jadi tetap rumus dasarnya 1 akar 1 kurang u kuadrat kali u aksen. Itu aja. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Jadi sudah. Nah, sudah ini. Halo, belum? Yang lain sudah? Ada yang belum? Belum. Nah, itu mencocokkan memang hasil integral apabila didiferensialkan dia kembali ke soal. Ya, 1 akar dx-nya hilang ya. 1 akar 49 kurang 36 x kuadrat. Ya. Oke. Nah, kita kembali yang tadi nih. Jadi ini satu persatu kita cari ya. Pertama adalah sebelum masuk ini kita sudah
pelajari, kita lihat dulu ya. Apa? Boleh lihat dulu ya. Ini. Yang tadi belum bisa. Oke. Sudah? Ya. Jadi ini yang rumus semua dua untuk cari cos kuadrat, untuk rumus semua tiganya. Nomor satunya adalah campuran kan. Cos 2x adalah cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Itu tidak pakai di sini. Itu asal-usulnya rumus dari sana. Oke ya. Sudah? Oke lagi. Sudah. Baik. Untuk cari cos kuadrat sin kuadrat yang kita tadi pakai sudut kembar ya, bahwa rumus semua dua tadi kan, bahwa cos 2x adalah dalam cos 2 cos kuadrat min 1. Sudutnya setengah kali 2x, x-nya. Nah, kita mau cari ini. Berarti min 1-nya dipindah ke kiri ya. Kita pindah ke kiri jadi apa? 1 ditambah cos 2x, kurungnya tidak ditulis tidak apa-apa. Sama dengan 2 cos kuadrat x. Kalau gitu berapa cos kuadrat x? Berarti dibagi 1 tambah cos 2x dibagi 2 nah. Berarti cos kuadrat x adalah 1 ditambah cos 2x per 2. Enak. Halo? Atau ini dibagi boleh. Cos kuadrat x adalah 1 bagi 2 setengah ditambah setengah cos 2x. Gitu ya. Nah, untuk sin kita pakai rumus semua 3, yaitu apa? Bahwa cos 2x adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat, sudutnya setengah kali x. Nah, supaya min hilang, pindah ke ruas kiri. Jadi plus 2 sin kuadrat x adalah 1 dikurang kosinus 2x. Kurungnya boleh opsional ya. Pakai kurung atau tidak 2x ya. Kemudian berapakah sin kuadrat x? Berapakah sin kuadrat x? Itu yang kita cari kan. Sin kuadrat x adalah apa? 1 dikurang cos 2x dibagi 2 kan? Atau sin kuadrat x adalah 1 bagi 2 setengah min 1 cos 2x bagi 2, yaitu setengah cos 2x. Kalau Anda lihat bedanya apa? 1 plus 1 min itu enggak? Setengah tambah setengah cos 2x, jadi setengah kurang setengah cos 2x. Ya. Ini saya terang dulu karena kita mau pakai untuk pembuktian yang integral cos kuadrat x dx dan integral sin kuadrat x dx. Ya. Jadi kalau Anda tinggalkan SMA, selamat tinggal SMA betul, tapi ilmunya tidak boleh ditinggalkan. Kalau Anda tinggalkan kacau balau trigonometri, ya. Harus diingat terus. Kalau ilmunya ada kuasai banyak gunanya, ya. Anda bekerja, mungkin terutama ini kerja, ini paling banyak gunanya di teknik, ya, paling banyak. Tapi di statistik memang ada, tidak terlalu banyak memang hubungan, tapi masih ada, ya, ada pasti. Kalau di teknik sudah pasti, ya. Oke. Nah, setelah ini barulah kita masuk pembuktian yang pertama. Kita mencari untuk yang pertama adalah sudah selesai nih. Sudah. Baik. Yang pertama adalah kita mau cari integral cos kuadrat x itu apa? Nah, kita tahu tadi cos kuadrat x apa? Ini. Cos kuadrat x adalah ini kan? Yaitu apa? Setengah tambah setengah cos 2x. Kita ganti. Setengah ditambah setengah cos 2x
dx. Ini dipecah menjadi integral setengah dx ditambah integral setengah cos 2x dx. Setengahnya ini boleh keluar nih dari integral konstan kan, keluarkan, ini juga keluarkan. Tapi ini kasih jarak ya. Integral dari cos u boleh mau dikurung ini boleh ya, ini mau dikurung boleh. Cos u du, ini enggak? Cos 2x d 2x. Ya, untuk menyamakan. Nah, berapa turunan dari 2x? Halo? 2 tetap, x turunan 1 dx enggak? Yang ada di sini hanya dx saja. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2d1 di depannya dikali 1/2. Sudah jelas? Mengapa ada 1/2-nya itu? Ini yang langsung ya, direct. Tanpa misal. Oke? Jelas sampai sini? Yang belakang jelas? Jadi, ini harus cos U. Ini cos U du. Harus ya. Cos U du. Du-nya ini D2X. Turunan 2X adalah 2 kali X turunannya 1 dx. 2 kali 1 dx kan 2 dx. Padahal yang ada dx saja. Maka terjadi kelipatan 2. Supaya 2 menjadi 1 di depannya dikali 1/2. Paham maksudnya? Karena setengah kali 2 dx adalah 1 dx. Sehingga ini terjadi setengah integral dx adalah x ditambah setengah kali setengah adalah 1/4. Integral cos u du apa? Adalah sin u ya, sin 2x tambah c. Inilah jawabannya. Jelas sampai sini? Ada yang kurang jelas tanya. Halo boy. Kalau tadi saya yang berarti yang tadi namanya 2x itu kalau dipisahin jadi 2x itu U ya. Iya, kan kita selalu kan cos u du, ya nggak? Ya, cos 2x dx. Jadi nggak sama namanya kan, harus sama. Jadi cos u du. Nah, du-nya itu 2 dx. Padahal awalnya kan dx saja. Supaya 2 jadi 1 dikali berapa di depannya? 1/2 kan? Itu. Ya. Nah, sin kuadrat sama jalannya, hanya beda tanda aja. Tambah 1/4 sin 2x, di situ yang berikutnya min 1/4 sin 2x. Ya, beda itu. Ya, ini sama juga. Jadi yang kedua di sini aja saya tulis adalah integral sin pangkat 2x dx. Jadi adalah integral dari, nah tadi sin kuadrat itu bedanya sama cos dari plus jadi sama min, ini setengah dikurang setengah cos 2x dx. Kemudian ini dipecah, ya, dipecah menjadi 2 integral ya. Atau setengahnya mau dikeluarkan langsung boleh. Setengah ini bisa dikeluarin, setengah dikeluarkan, integral dx. Ini setengah keluarkan, tinggal cos 2x dx. Ya enggak? Halo? Dx. Ya, boleh. Berarti ini setengah x min setengah integral cos u, atau mau dikurung di cos u du. Nah, du-nya ini yang d2x-nya ini kita turunkan berapa? 2 integral x 1 dx. Padahal di sini hanya dx saja, terjadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1 di depannya dikali 1/2. Jelas ya? Dikali 1/2. Sehingga hasilnya setengah x min setengah kali setengah min setengah kali setengah min 1/4. Integral cos u du adalah sin u. Sin 2x tambah c. Ya, jelas habis itu. Bedanya plus sama min aja. Plus 1/4, min 1/4. Oke. Nah, yang agak sulit itu membuktikan integral kosekannya. Panjang. Nah, integral sekan itu jadi pendek karena ada rumus trigonometrinya.
Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Hello, any question? Ya, belum ya. Baik, kalau tidak ada, masih catat ya. Sebentar lagi kita masuk integral kosekan X dx. Mengapa hasilnya bisa lem kosekan kurang kotangen? Why? Kayaknya agak sulit membayangkannya. Betul nggak? Awalnya gitu ya. Tapi sekali ngantuk. Ngantuk ya. Alright, sudah? Sudah selesai? Kita lanjutkan. Nomor 3. Nah, ini integral dari kosekan X dx. Kok bisa jadi ini ya? Ini saya katakan nanti. Anda tahu kosekan itu adalah kosekan itu apa? Sepersin. Kenapa? Karena sin X kali kosekan X adalah 1. Ya nak? Kalau itu sin berapa? Sin adalah kosekan. Betul nggak? Atau ya. Ya betul ya. Atau terbalik kembali sama aja ya. Kosekan adalah sepersin. Betul nggak? Kosekan adalah sepersin. Iya kan? Sin seperkosekan, kosekan sepersin. Baik. Kita lihat sini. Ini kosekan kita ubah jadi sepersin enggak? Berarti seolahnya turun ke bawah jadi sin, benar? Karena kosekan adalah sepersin. Paham nggak itu? Nah, kemudian sudut kembar. Nah, sudut kembar ini dipakai ya. Sudut kembar sin apa? Ya, untuk sudut kembar bukan cos ya. Sudut kembar dari sin X apa? 2 sin cos, betul nggak? Berapapun sin 10x, 2 sin cos, sudut setengah kali. Setengah kali X, ya setengah X, setengah X. Betul nggak? Jadi sin X adalah 2 sin cos, sudutnya setengah X, setengah X. Oke? Maka kita pakai di sini dx per sin X adalah sudut kembar 2 sin cos. Sudutnya setengah X, setengah X, 2 sin cos. Sampai sini jelas nggak? Nah, udah jelas. Kemudian sudutnya sini sekarang setengah X ya. Setengah X. Padahal di atasnya 1 dx. Jadi yang atas juga harus diubah jadi D setengah X. Ya kan? Oke. Atau setengah ini mau diletakkan di atas juga boleh, terserah deh. Ya. Sehingga ini sama dengan integral apa? D setengah X per 2 sin setengah X cos setengah X. Ini mungkin ada cara lain juga ada ya. Ini caranya agak panjang juga memang. Ini sengaja. Batu sengaja ini harus diturunkan dulu berapa? Turunan dari setengah X apa? Setengah X turunnya 1 dx. Ya enggak? Setengah kali 1 dx, setengah dx. Berarti supaya setengah ini menjadi 1 dikali berapa? Kali 2. 2-nya bisa coret enggak? Ya kan? 2-nya bisa dicoret. Sehingga tinggallah D setengah X per sin setengah X cos setengah X. Ya.
Nah, hasilnya nanti menjadi ada kosekan dan tangen, ya kan? Hmm. Supaya sin setengah X ini jadi supaya sin setengah X ini jadi tangen setengah X, diapakan? Halo? Supaya sin setengah X jadi tangan saya, dibagi kos nggak? Dibagi kos dikali kos, kan sama aja. Ya. Berarti ini terjadi, ya, terjadi supaya jadi tangan D dari setengah X, ya, per apa? Per supaya sin setengah X, kan gitu ya, ini kali cos setengah X, mungkin kasih warna lain, itu warna apa ya, merah, supaya sin saya jadi tangan ini kan dibagi cos setengah X, maka sini dikali dengan cos setengah X, kan gitu kan. Kalau dicoret cos setengah X yang warna merah hilang nggak, kembali ke semula, ya kan. Nah, saudara tahu bahwa sin sin setengah X per cos setengah X apa? Tangan setengah X, ya. Ini adalah menjadi D setengah X per sin per cos adalah tangan setengah X, terus cos kali cos, cos kuadrat setengah X, cos kuadrat, ya nak, cos kuadrat setengah X. Sampai sini nangkap ceritanya? Halo. Ya, kita mau penyebutnya tangan saja. Jadi berarti si cos kuadrat setengah ini harus naik ke atas. Anda tahu seperkos sama dengan apa? Ya, seperkos adalah secant. Karena cos kali secant adalah 1 kan? Nah, ini sama yang tadi juga nih. Yang tadi, ya, cos kali secant 1 sehingga secant adalah seperkos. Ya, atau cos naik ke atas jadi secant, itu cerita. Ya. Naik ke atas jadi secant kuadrat setengah X D setengah X. Oke. Jadi kita naik ke atas, ini menjadi apa? Cos kuadrat naik ke atas jadi secant kuadrat setengah X D setengah X per tangan setengah X. Dan ada tahu secant kuadrat itu turunan dari apa? Secant kuadrat turunan dari apa? Hah? Kok len? Dari tangan, iya. Tangan U turunan kan secant kuadrat U kali U aksen. U aksen itu DU sama ya. Diferensial dari U. Ingat ya. Jadi tadi apa? Kosinus X kali secant X adalah 1. Maka secant X, ya, secant X adalah seper cos. Kemudian apa yang di sini? Nah, turunan dari tangan apa? Turunan dari tangan U adalah secant kuadrat U kali U aksen. Betul nggak? Nah, secant kuadrat U kali U aksen itu diferensial dari U. Enak. Padahal ini berada dari kan secant kuadrat setengah X D setengah X. Berarti sama dengan diferensial dari tangan saya. Betul nggak? Lalu, berarti diferensial dari tangan setengah X adalah secant kuadrat setengah X kali diferensial dari setengah X. Itu enggak? U aksen itu DU sama. Nah, ini yang ini kita ganti dengan ini, kan? Kita gantian. Jadi apa? D dari tangan setengah X per tangan setengah X. Ini sama dengan apa? Nah, ini rumus apa lagi nih? Jadi bisa lihat bentuknya apa tuh? Integral DU per U. Nah,
Ini adalah integral apa? Integral du per u apa? Adalah ln H mudah u tambah c, betul nggak? Berarti sini ln dari u-nya ada tangen setengah x tambah c. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Halaman 11 itu untuk pendukung untuk menjelaskan ini, kan? Nah, integral du per u kan ln H mutlak u tambah c. U-nya sendiri kan ini. U-nya kan. Halo. Nah, U-nya itu yang kita cari sampai identik dengan kosekan kurang kotangan. Kosekan kurang kotangan. Ini tambah lagi atasnya. Oke. Bagaimana tadi Pak? Ada pertanyaan? Sorry. Ini buktinya ada agak yang cara lain ada, cuma muter-muter juga sama ya. Oh, ini benar-benar dari kosekan sepersin sin sudut kembar 2 sin cos ya nak sudut setengah x. Terus bagaimana sin setengah x jadi tangen setengah x ya kan, terus cosnya dikali cos dari cos kuadrat setengah x naik ke atas jadi secant kuadrat setengah x d setengah x. Itu secant kuadrat u du adalah diferensial dari tangen u. Nah, gitu. Sudah selesai di sini? Belum. Yes. Oke. Pak, Ya. kan tadi yang Bapak tulis kosekan x dx itu hasilnya itu ln kosekan x minus kotangan x Pak. Iya, ini belum selesai, boy. Nanti kita identikkan benarkah tangan setengah itu kan bisa mau teruskan halaman berikut kan harusnya. Tangan setengah itu sama nak nilainya dengan kosekan x kurang kotangan x. Belum selesai. Ya. Belum. Ya tadi dia jawabnya memang belum selesai kan. Kok lain hasilnya, ya kan? Nah, ini yang saya kosongin di atas dari ini, saya mau kan hasilnya kita mau nanti ada ln dari apa? Kosekan yang kita mencari sini kan kosekan x kurang kotangan x. Itu enggak? Kotangan x. Nah, kosekan itu adalah sepersin, sedang kotangan adalah cos persin. Betul enggak? Cos x persin x. Ya. Jadi penyebutnya itu harus jadi sin x. Betul enggak? Ini kan sin x penyebutnya. Ini mengandung unsur sin x. Ini permainan trigonometri. Nah, padahal kita dapat apa yang kita dapat di sini apa tadi? Ln dari tangen setengah x. Jadi tangen setengah x-nya mau kita buktikan bahwa tangen setengah x itu adalah sin per cosnya, sin setengah x per cos setengah x. Supaya penyebut cos setengah x ini menjadi sin x, gimana? Dikali berapa? Kita punya sudut kembar apa?
Sudut kembarnya apa? Sudut kembarnya bahwa sin, ya, bahwa sin X adalah 2 sin cos, betul nggak? Halo? Sin X adalah 2 sin cos, sudutnya setengah kali, setengah X, setengah X. Nah, padahal yang kita punya penyebutnya adalah cos setengah X. Bagaimanakah si cos setengah X ini menjadi sin X? Berarti harus dikali berapa nih? 2 sin setengah X nggak? Halo? Iya kan? Supaya cos, ya, supaya cos setengah X ini menjadi sin X, dia harus kalikan dengan 2 sin setengah X enggak? Paham maksudnya? Maka di sini dikalilah dengan 2 sin setengah X per 2 sin setengah X. Yang nilai 1, betul enggak? 2 sin setengah X per 2 sin setengah X kan 1 nilai. Ini 1 enggak nilainya nih? 1 kan? Berarti tidak merubah nilai pecahannya kan? Nah, kita kalikan sekarang. Berapa jadinya? Halo? Ini menjadi sin setengah X kali 2 sin setengah X kan 2 sin kuadrat setengah X per kita tulis dulu 2 sin setengah X kali cos setengah X. Ya enggak? Terus ini, nah, di bawah ini menjadi sin, betul enggak? Menjadi sin X. Yang atas apa tuh? Yang atas sudut apa? Sudut kembar lagi, cos. Masih ingat enggak rumus nomor 3 untuk cos X? Cos X adalah rumus 3 apa? 1 dikurang 2 sin kuadrat, sudutnya setengah kali, setengah X. Terus ini min ini supaya plus, pindahlah ke ruas kiri. Jadi 2 sin kuadrat setengah X adalah 1 dikurang cos X. Berarti ini nilainya diganti dengan ini enggak? Nah, diganti 2 sin. Jadi 2 sin kuadrat setengah X kita ganti dengan apa? 1 dikurang cos X. Kita ganti. 1 dikurang cos X. Kemudian ini kita pecah. 1 bagi sin, sepersin. Min, cos bagi sin, cos persin. Nah, sepersin apa? Kosekan X. Cos persin apa? Kotangan X. Identikah tangan setengah X dengan kosekan kurang kotangan X? Nah, kalau identik, nah terjadilah apa yang kita mau buktikan. Benar. Ya. Baru Anda bukti di bawahnya lanjutkan. Len tang setengah X adalah len dari kosekan X kurang kotangan X. Agak mutlak ya. Tambah. Sudah jelas sampai sini? Ya. Kalau jelas tanya ya. Tanya aja, nggak apa-apa. Siapa mau tanya? Anda. Mana? Matematik itu putar-putar memang kadang-kadang sering kali gitu ya. Pengalaman. Saya ngajar 41 tahun di sini, ya memang. Tidak ada lagi ya model lain ya. Bisa dibutin dengan cara lain lagi ada. Tapi harus putar lagi, bentuknya lain lagi. Ya, ada. Itu yang saya ngajar di ini, virus online. Keluar seperti itu. Ya. Jadi banyak cara ya. Sebenarnya tidak satu cara, ada berapa cara. Ya, tadi anak kosekan jelas kan, kosekan adalah sepersin. Berarti kosekan turun ke bawah jadi sin. Kemudian sin, kalau sin aja bagaimana menjadi bentuk itu? Nah, kita lihat ada sudut kembar kan, bahwa sin X adalah 2 sin cos, sudutnya setengah X setengah X. Nah, kemudian kita lihat lagi yang bisa kita ubah jadi tangan apa sih itu? Ya, mengapa begitu itu kadang-kadang yang susah jawabnya ya. Mengapa menjadi tangan? Nah, Anda lihat kan jadinya betul kan? Tangan setengah itu identik dengan kosekan
kurang kotangan. Itu alasannya. Ya. Jadi memang putar-putar. Ya. Ya, di statistik itu banyak ya sebenarnya penggunaan kalkulus itu banyak. Penurunan rumus semua itu kalkulus semua. Dulu saya belajar statmat ya, statistik matematik itu isinya. Tapi kena senang matematik tidak ada masalah. Kalau tidak senang matematik ya kacau balau. Ya itu yang susah ya. Ya itu yang sebetulnya di jurusan matematik yang paling mengerikan itu adalah mata kuliahnya adalah apa? Analisis real, betul. Namanya analisis real, tapi banyak masalahnya abstrak. Ya. Satu lagi adalah aljabar abstrak. Maaf ya, saya lagi ngajar. Sorry. Oke, ya. Kita teruskan. Jadi akhirnya lah baru kita temukan. Belum. Sorry. Kira-kira yang tadi ya. Ini. Ini dulu saya belajar dosen senior juga. Sudah almarhum dari Pak, kalau salah, Pak Sudadi Amojo. Ya. Kemudian eh, yang cara yang lain, kebetulan saya ngajar juga di Binus Online. Soalnya ada yang suruh buktikan itu. Ketemu lagi, cara lain lagi. Jadi kadang-kadang ya tanpa sengaja ya. Kita bisa ketemu gak? Ya. Atau menemukan bentuk-bentuk yang lain. Oke. Sudah selesai? Baik. Nah, baru ini yang tadi jawab terakhirnya adalah bahwa integral kosekan x dx adalah ln, karena ini adalah ln tangen setengah x bisa diganti dengan ya tangen setengah x diganti dengan kosekan x dikurang kotangen x ya kotangen x agak belak tambah c. Dari sini jelas? Baru kita jawab ya. Nah, untuk sekan tidak perlu seperti itu. Bisa juga cara itu jauh panjang. Kita pakai yang disingkat lagi, sistem trigonometri pakai kuadran kedua. Nah ini, kenapa hasilnya ln sekan kurang tambah tangen, sekan x tambah tangen. Kan betul lah, yang di atas tadi kan nih sekan x ln sekan x tambah tangen x ya. Dari mana tangen? Nah, dia menggunakan rumus yang baru kita dapat ini. Tapi bentuk majemuk. Ya, majemuknya berarti ini integral. Akibatnya ini rumus majemuknya integral kosekan U du adalah semua kan du. Ln kosekan U kurang kotangen U tambah C. Yang gunakan rumus majemuknya. Ya, rumus majemuknya. Plural. Tadi single kan X. Jadi X diganti U itu ya. Nah, dia menggunakan kuadran. Nah, dia menggunakan kuadran kedua. Nah, biasanya Anda kenakan bentuknya alfa 140 derajat min alfa, 180 derajat tambah alfa, 306 derajat min alfa. Kan ada lagi ini kuadran 1, 2 ya. Ada 3, 4. Nah, di sini yang saya pakai adalah bukan itu, tapi sudutnya adalah 90 derajat min X. Di sini apa? 90 derajat tambah X. Tenang. 3, 4 enggak? 1, 2 mainnya. Di 2. Dia mainnya di 2. Karena sudah belajar kan?
cos 90 derajat tambah kurang X adalah sin X. Begitu kan? Sin 90 derajat min X adalah, karena koran pertama selalu positif. Tetapi hati-hati di koran kedua. Ya, hati-hati. Nah, sekarang hubungannya tadi dengan kosekan tadi. Coba. Kalau kita pakai kosekan, kosekan 90 derajat min X berapa? Dan di kuadran kedua kosekan itu sama mesin ya. Pasangannya kosekan sama dengan sin, tambah lagi sini. Yaitu pertama Anda belajar kan ada sin tan cos. Ini catatan kelihatannya sin tan cos. Betul nggak? Ya kan? Arti sin itu positif di atas, cosnya kanan, tangan silang. Ya kan? Jadi untuk sin atau kosekan, gitu nggak? Itu tandanya apa? Kan ini sin ya. Plusnya adalah 1 2 ya nak, yang lainnya min min. Kemudian untuk tangan atau kotangan silang ya nak, plusnya silang, yang lainnya. Koran keduanya ternyata adalah min. Kita nak, ini koran kedua min. Halo, koran keduanya min, kasih warna ya, saya min. Ini sin sama kosekan plus, tangan dan kosekan adalah min. Nah, maka kita tulis ini tadi apa yang kita mau cari sini tadi. Ini kosekan 90 derajat tambah, bukan min, sorry. Di koran kedua, ini koran kedua ya. Di koran kedua, ya, di koran kedua, kosekan dari 90 derajat tambah X adalah, kosekan itu di koran kedua apa tadi? Halo. Kosekan atau sin di koran kedua apa tanda? Plus. Berarti sih tetap tandanya plus. Plus apa? Kalau 90 derajat berubah ya, cos jadi sin, sin jadi cos, kosekan jadi sekan, sekan jadi kosekan, tangan jadi kotangan, kotangan jadi sek. Ya. Nah, jadi kosekan jadi sekan. Jelas ya? Plus. Terus satu lagi, kotangan dari 90 derajat ditambah di koran kedua ini. Nah, lihat tadi kotangan dan tangan di koran kedua apa? Min. Berarti dasarnya negatif dari tangan X. Nah, ini yang dipakai ini. Jelas sampai sini? Nah. Udah jelas ya? Halo. Dia pakai ini memudahkan, langsung dia pakai rumus yang majemuk dari kosekan tadi, dia masukkan selesai. Jadi tidak usah dari apa? Sekan adalah seperkos. Kos, nah susah kan? Kos nggak pakai dua kos ya. Di situ apa? Kos, kos korat kurang sin korat. Nah, beda jalannya gitu, udah enggak cocok. Oke. Jadi gunakan cara ini. Atau ada cara lain lagi, ada. Itu pengalaman itu saya dapat mengajar di Binus Online Learning. Ya. Dari tahun 2016. Periode ini saya cuti. Karena bentrok waktu saya kemarin ke Vietnam. Jadi saya ambil cuti. Dia pas mulai kuliah baru lagi. Daripada merasa apa salah nanti baik ambil cuti. Jadi Binus Online Learning itu 1 semester 2 periode. Seolahnya jalan 2 semester gitu. Namanya 2 periode. Nah, periode ini apa periode berikut nggak tahu lihat. Iya, tapi mereka SKS-nya nggak banyak juga sih. Sedikit, nggak terlalu besar. Sama. Jangan salah Anda ya. Karena dalam 10 minggu itu, ya 10 minggu kuliah. 10 minggu itu dia tidak jalan full. Jadi berarti 4 kali pertemuan. Video conference 4 kali. 2 kelas besar, 2 kelas kecil. Kelas besar itu campur dengan kelas lain. Kalau kelas kecil, kelasnya sendiri aja.
Biasanya saya genakin jadi 10. 6-nya saya tambah. Itu. Oke. Terus sampai sini oke? Udah jelas? Halo? Oh, berapa? Nah, tadi saya mencatat saya lihat. 16. Ya. Jadi besi harus tahu ya. Kemudian yang tadi daerah ini sudah tahu ya. Ini kan pelajaran di SMA juga. Pernah kan? Ya. Ah, Mengenai kuadran. Kalau yang jembatan keledainya sin tan cos tadi. Kalau pertama selalu positif. Sin tan cos, sin itu positif di atas 1 2 dan cos di kanan berarti 1 4 dan tangan silang 1 3. Enak. Kuadran 1 dan 3. Oke, dari sampai sini barulah kita lanjutkan yang tadi bahwa yang ini kita salin ya. Eh, Dulu rumus majemuknya apa tadi? Integral kosekan U DU adalah len agak mutlak kosekan U min kotangen U agak mutlak tambah C. Nah, kalau U-nya itu saya ambil tadi di koran kedua 90 derajat tambah X, berarti ini D dari halo, 10 derajat tambah X. D DX awalnya nih. Ini DX. DX. DX sama dengan len. Ini artinya sama enggak integral dari kosekan 90 derajat tambah X. DX ini boleh enggak sama sama DU? DU-nya adalah 90 derajat tambah X. Coba tunannya berapa? Kalau 90 derajat konstan 0 ditambah X tunannya 1 kurung kali DX. 1 DX enggak? 0 tambah 1 kan 1. 1 kali DX, 1 DX. Sama nama DX ini. Sama ya. Sama ini. Oke. Nah, berarti ini menurut rumus ini apa? Integral cos U, ini U-nya tuh. Ya, ini U-nya. Ya. Ini adalah U-nya nih. Jadi cos U DU. Ya nak? Menurut rumus apa tadi? Ikut rumus yang tadi. Rumus yang atas, di atas. Apa rumus di atas? Halo? Len harga mutlak kosekan U gitu nak? Dikurang kotangan U. U-nya 90 derajat tambah X. Harga mutlak tambah C. Nah, baru masukkan tadi hubungannya. Coba, kosekan 90 tambah X apa tadi? Kosekan 90 derajat tambah X adalah plus sekan X, nah. Halo? Plus sekan X. Nah, catat sini. Plus sekan X. Dikurang. Nah, terus kotangan 90 derajat tambah X apa hasilnya ini? Min X. Ya, dikurang min X. Min tangan X. Ya, nah. Min tangan X. Tambah C. Sehingga hasilnya lan dari yang plus ini hilang aja tandanya plus tetap sekan min kali min apa plus kali tangan X tambah C jadilah sudah. Oh ya ini tadi menjadi apa sekan enggak tadi kosekan dari 90 ini kan sekan X ini ganti dengan integral sekan X dx integral sekan X dx integral sekan X dx. Sudah jelas? Jadilah integral secant X dx adalah len agam mutlak secant X tambah tangan tambah C. Jadi dia tidak cari yang panjang seperti kosekan tadi ya, tapi dia menggunakan kuadran kedua yang beda, bukan yang alfa 190 derajat min alfa 190 derajat tambah alfa 390 derajat min alfa. Bukan itu, dia pakai kuadran pertama 90 derajat min X, yang kedua adalah 90 derajat tambah X. Ya. Oke,
Nah, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Sekarang ini kita masuk dengan integral dengan substitusi trigonometri. Nah, itu yang ketemu lagi yang akar jadi akusin akus tangen itu. Pembuktiannya tanpa menggunakan dibalik-balik dari diferensial enggak. Langsung dapat dari situ. Ya. Kalau suka matematik, kalkulus pasti menyenangkan. Tapi kalau nggak suka, ya boring, bosan ya. Ya. Saya tengok tidak pas Anda, tetapi ya karena ilmu ini eh, penting untuk orang-orang eksak, ya, termasuk orang teknik terutama. Ya. Baik, kalau sudah kita sebentar lagi integral dengan substitusi trigonometri. Jadi buktinya pendek, hanya harus tahu hubungan kuadran kedua itu 90 derajat tambah X. Tandanya plus atau min. Ya. Ada pertanyaan ke sini? Halo, sudah jelas ya? Oke. Jadi sekarang sudah tahu ya integral kosekan, integral sekan dari mana? Dari mana asal usul rumus integral kosekan dan integral sekan X. Ya. Baik, kalau sudah, sebentar lagi kita masuk. Sudah? Baik. Berikutnya adalah integral dengan substitusi trigonometri. Eh, ada 3 bentuk, yaitu akar dari A kuadrat kurang X kuadrat. Ada yang bentuk akar A kuadrat ditambah X kuadrat. Ada bentuk terbalik dengan yang pertama, X kuadrat min A kuadrat. Di bentuknya 3 macam. Ya. Setiap bentuk itu dapat diselesaikan dengan 2 cara. Mengapa? Karena dari gambarnya, kaki siku-siku ada 2. Bisa tukar letak kan? Ya, ada 2. Jadi berarti setiap model itu ada 2 jalan. Ya. Ini jadi saya ajar Anda bukan menghafal, tapi Anda bisa turunkan sendiri. Karena tahu ada yang senior dulu ngajarnya sudah hafal. Ya. Jadi sama hal Anda belajar itu disjungsi, konjungsi, P dan Q, P atau Q, ya kan? Itu kan pakai apa rangkaian arus saja udah cepat tahu kita nyala, kalau nyala berarti true 1, kalau mati ya 0 kan, false gitu, atau salah gitu kan. Seperti itu juga, itu sudah hafal dulu kan di SMA, padahal itu nggak perlu dihafal ya. Ini juga nggak perlu dihafal tapi bisa turunkan. Oke ya. Baik, kalau sudah kita ambil yang pertama dulu, saya bagi 2 ya. Yang pertama dia pakai ini dia selalu menggunakan segitiga siku-siku sembarangan, bukan sama kaki ya, sembarangan. Di sini sudutnya theta, boleh alfa, boleh theta.
Mungkin kalau Anda lihat video saya yang dulu yang ada di Geocities itu menggunakan alfa ya. Nah, di sini saya pakai theta aja ya. Sebenarnya gambarnya bisa sama. Oke. Nah, prinsipnya dulu. Kalau bentuk ya ini bentuknya akar A kuadrat kurang X kuadrat ini sama ya. Akar A kuadrat kurang X kuadrat sama. Tapi cara penyelesaiannya beda. Mengapa? Apa artinya akar A kuadrat kurang X kuadrat? Nah, kalau A kuadrat kurang X kuadrat, maka unsur yang apa unsur yang depan A kuadrat itu kan A dasarnya kan. A itu adalah sebagai hipotenusa atau sisi miring. A-nya adalah ini sama, ini A itu. Ya nak, paham maksudnya? Kalau selisih dua kuadrat, maka unsur yang depan itu A kuadrat tadi kan. A kuadrat itu kan asalnya dari A. A-nya itu adalah sisi miring. Sisi miring atau disebut juga apa? Hipotenusa, ya nak? Nah, yang belakang adalah kaki siku-siku, X-nya. X-nya kaki siku. Kaki siku-siku ada dua, yang mana? Ya terserah. Ini yang kaki vertikalnya, ini yang kaki horizontalnya. Ya nak? Ada kaki vertikal, ada kaki horizontal. Ya nak? Yang kosong diisi oleh apa? Akar. Benar? Paham nggak? Masih akar ya. Yang kosong diisi oleh akar A kuadrat kurang X kuadrat. Ini kosong diisi oleh akar A kuadrat kurang X kuadrat. Ini yang soal ini. Sampai sini jelas? Nah, jadi ingat ya, kalau selisih dua kuadrat selalu unsur yang depan, unsur itu yang sebelum pangkat dua ya. Jadi kalau A kuadrat ya A, kalau X kuadrat X ya. Unsur yang depan adalah merupakan sisi miring atau hipotenusa. Yang satu lagi kaki siku-siku. Sehubungan segitiga siku-siku kakinya ada dua, ada kaki horizontal dan kaki vertikal. Jadi letak X-nya itu bisa di kaki vertikal, bisa di horizontal. Maka ada dua kemungkinan. Ya, itu yang menyebabkan ada dua cara. Nah, sekarang apa hubungan ya? Apa hubungan cara carinya apa hubungan X dengan bilangan A? Apa hubungan X dengan A? Dengan bilangan A. Halo. X X per A apa tuh? Ingat dia dapat sudut loh nih. Nggak berlaku yang X per R. Nah, kalau itu S per R ya benar, tapi ini kan posisinya dia dapat sudut adalah Y kan harusnya. Dia dapat sudut kan Y. Y per R, sisi miring R. Y per R apa? Sin. Jadi X per R apa? X per A apa sini? Berarti sin kan? Dia dapat sudut, harusnya Y kan? Harusnya Y. Tapi karena ini kan dari sini X-nya. Jadi ini adalah sinus dari theta, ya nak? Ya, sinus dari theta. Ini adalah sin. Kemudian garis silang. X-nya sama dengan apa? A-nya garis silang. A kali sin theta. Turunan X terhadap theta adalah A kali A-nya sin turunannya apa? Cos. D theta-nya garis silang. Maka dx adalah A kali cos theta kali t theta. Ini yang dimasukkan unsur ini di integralnya, ya kan? Dx itu adalah A cos theta d theta. Artinya dari soal fungsinya aljabar diubah menjadi fungsi trigonometri. Kita selesaikan integral trigonometrinya, hasil trigonometrinya kembalikan ke aljabar lagi. Apa maksudnya? Dari fungsi aljabar diubah menjadi fungsi trigonometri, selesaikan integral trigonometri, hasil integral trigonometrinya kembalikan ke fungsi aljabar. Kayak putar-putar ya. Tapi ini mempermudah sebetulnya. Baik. Setelah ada X, sekarang X sudah dapat juga ini X-nya kalau ada X-nya. Kemudian apa hubungan akar dengan bilangan A? Akar A kuadrat kurang X kuadrat apa?
Ya. Jadi akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat dibagi bilangan A dengan bilangan A ya, adalah apa? Cos theta ya. Kalau lupa, Anda ingat kalau di atasnya sin, X per A-nya sin, maka akar per A-nya adalah cos. Itu pasangan abadi sepanjang masa. Coba lihat. Di mana ada cos, di situ ada sin. Di mana ada sin, di situ ada cos. Di mana ada tangen, di situ ada sekan. Di mana ada sekan, di situ ada tangen. Di mana ada kosekan, di situ ada ko tangen. Di mana ada kotangen, di situ ada kosekan, kokoriko. Ya. Yaitu kokoriko itu pernah keledainya supaya gampang. Nah, ini kali silang ya. Ini tadi adalah akar per A adalah cos, maka akar adalah apa? A kali cos theta. Jelas sampai sini? Hmm. Kemudian ya, saya bisa ambil ini, saya copy. Oke, ini. Mengapa saya copy? Saya mau di sini kita bisa butin tadi. Integral dx per akar A kuadrat kurang X kuadrat adalah A sin X per A tambah C. Jadi ini tanpa dibalik dari diferensial ya. Benar-benar kita cari sendiri gitu kan. Kita lihat ya. Ini saya hapus. Udah, ini tadi sama ya. Ini sengaja saya bikin sama. Tapi ini entar saya hapus yang atau ini saya dulu ya. Saya send dulu. Nah ini sama gak? Apa hubungan X dengan A? X per A apa nih? Halo? X per A adalah cos. Pasti ya pasangannya kebalik gitu ya. Jadi X per A-nya adalah cos. Maka turunannya kali silang. X-nya sama dengan A kali cos theta. Ya, ini X-nya. Turunan X per D theta berapa? A kali turunan cos apa? Min sin theta. Kali silang D theta-nya. Sehingga dx adalah min A kali sin theta kali D theta. Nah ini dx. Tujuannya apa? Ini mencari komponennya, dimasukkan, selesaikan integralnya. Itu maksudnya. Kemudian apa hubungan akar A kuadrat kurang X kuadrat dengan bilangan A? Pasti Anda lihat. Kalau sini cos pasti sin gitu. Coba ya. Sin betul nggak? Ya data itu kan Y per A, Y per R adalah sin, ya kan? Sin theta. Ya, ini adalah sin theta. Nah, kali silang, maka akar adalah A kuadrat kurang X kuadrat sama dengan A kali sin theta. Sampai sini? Jelas? Halo? Nah, kemudian saya tadi udah copy, nanti saya hapus yang enggak itu. Terus sampai si absen ya. Tidak absen. Tidak absen ini. Ini minggu ke sesi 13 ya, section 13. Etenlog. Ini ada dua yang Edgar Arguardi Tanaka ada? Mengapa enggak absen? Forget. Lupu. Kemudian Yonatan. Mengapa? Lupa ya. Cuma dua orang ya.
Oke, jalannya udah save, kemudian JSON log, problem. Oke. Udah selesai itu? Belum? Udah? Udah selesai belum? Enggak. Tadi saya copy, sekarang saya nih, ini saya hapus. Oke, nah kita mau cari itu apa? Integral dari dx per akar a kuadrat min x kuadrat. Yang nanti hasilnya a sin x per a tambah c itu nah, kita masukkan nih. dx mana aja? Maksudnya kita cari komponennya salingnya dx berapa? A kali cos theta d theta. Ini ya. Ini nah. Halo. Ini dx-nya, ini akarnya. Nah, kita tinggal pindahin aja. dx yang berapa? A kali cos theta d theta per akar nilainya A cos theta. Apa yang terjadi? Ya, yaitu A-nya coret, cos theta-nya juga coret. Tinggal apa? Tinggallah di integral d theta. Integral theta apa? Theta tambah c. Theta itu dapat dari mana? Dari sin theta adalah x per a. Itu kan enggak? Salin ya. Dari sini kita salin bahwa sin theta adalah x per a. Kalau itu theta berapa? Theta adalah sudut pusat atau arcus dari sinus yang harganya x per a. Ya kan? Nah, kan di sini tetanya kita substitusi. Hasilnya apa? Arcus sin x per a tambah c. Paham maksudnya? Halo? Ini yang untuk x. Kalau u-nya diganti sama enggak? Sama ya. Kalau u-nya kita ganti, x-nya kita ganti u, jadinya apa? Integral du per akar a kuadrat kurang u kuadrat adalah arcus dari sinus u per a tambah c. Nah itu maksudnya. Ya. Nah ini yang saya janji dulu, saya bilang kan ini bukan dari rumus diferensial kita balik, tapi kita cari dari integral substitusi trigonometri. Sudah jelas ya. Nanti aku tangan juga dapatnya dari eh, yang kedua nanti. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Ini kalau Anda pakai yang sebelahnya lagi, nah dapatnya apa nanti? Min akos kos. Ingat nggak dulu saya ajarkan apa? Aku sin tambah aku kos sama dengan pi per 2 radian. Itu kan? Sehingga aku sin itu adalah min aku kos tambah pi per 2. Nanti min aku kos, aku sin tambah c. Kita ganti nanti kan min aku kos. Ya kan? Min aku kos tambah pi per 2 tambah c. C tambah pi per 2 apa? C juga kan? Konstan. Ya. Itu maksudnya itu. Kan dulu setelah pernah kita.
Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, ada pertanyaan di sini? Ya, tanggung mau teruskan lagi itu enggak. Jadi sebentar lagi kita yang akar A kuadrat tambah X kuadrat. Itu yang mendapatkan nanti integral dx per A kuadrat tambah X kuadrat adalah 1/A kali arcus tangen X per A dan kurungnya tambah C. Ya. Oke, ini question? Nggak ada. Nggak ada. Nggak, ini ada waktunya 4 menit. Bentar. Dan sekarang ada istirahat. Jangan ingat kita mulai lagi jam 11:20. Cepat makan ya, jangan terlalu lama-lama.